Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini pada kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Talabul Ilmi. Dan jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullahu jalla wa ala. Dan tema malam hari ini berkaitan tentang anwa'ul bid'ah ad-diniyah. Macam-macam bid'ah yang berkaitan tentang agama. Oh, afan ya. As-sunnatu wal bid'ah, saya belum masuk itu ya. Tema kita berkaitan tentang as-sunnatu wal bid'ah, sunnah dan bid'ah. Syekh mengatakan, mahiyal bid'atu fid din. Apa ini maksud dengan bid'ah secara agama? Al-jawab, al-bid'atu fid din kullu ma lam yakum alaihi dalilun syar'iyyun. Jadi bid'ah secara agama artinya segala sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i. Ini masih umum ya, masih umum. Syekh Dr. Abdul Al-Fauzan beliau memberikan definisi thariqatun fid din mukhtara'atun, metode atau tata cara di dalam agama, mukhtara'atun yang dibuat-buat. Jadi ingat ya, dalam masalah agama yang dibuat-buat, tudahi syariat, yang bertentangan dengan syariat, yuqsadu biha at-taqarrub ila Allah azza wa jalla, yang dimaksudkan ketika mengerjakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Walam yakum ala sihhatiha dalilun syar'iyyun sahihun, dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kesahihan amalan tersebut. Sedangkan Al-Imam Asy-Syatibi beliau mendefinisikan dalam kitab beliau Al-I'tisam hampir miripnya. Jadi bid'ah itu kata beliau artinya at-tariqatu fid din, tariqatun fid din mukhtara'atun. Tata cara yang diada-adakan dalam masalah agama, tudahi syariat, yang punya karakter dan sifat bertentangan dengan syariat. Jadi artinya misalnya tidaklah muncul bid'ah kecuali pasti sunnah akan meredup, karena memang punya sifat bertentangan. Contoh misalkan, ketika di sebagian tempat mereka menghidupkan bid'ah setelah adzan sebelum qomat, misalkan, yang terjadi akhirnya sunnah redup. Jarang kita saksikan orang sholat setelah apa? Setelah adzan, jarang kita lihat doa. Yang terjadi justru mereka sibuk melantunkan hal-hal yang tidak disyariatkan. Karena memang jemaah, bid'ah dan sunnah itu bertentangan. Nggak mungkin apa? Bersatu, nggak mungkin.
yuqsadu bisuluki 'alaiha an mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi azza wajalla. Yang dimana pelakunya ketika mengerjakan maksudnya untuk berlebihan di dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau misal ada orang meninggal dunia hanya sekedar dimandikan, kemudian dikafani, dikuburkan, didoakan, menurut mereka belum mantap. Ini belum mantap ini. Akhirnya apa? Adakan acara ya tadi 7, 40, 100 ya. Dikira lebih mantap. Jadi orang kalau mengenang Nabi dengan mengikuti sunnahnya itu nggak mantap. Buatlah acara peringatan. Dan yang masalahnya sikap seperti ini hakikatnya apa? Ini tuduhan. Tuduhan kepada Rasulullah, beliau berkhianat jemaah. Kenapa? Karena syariat Islam itu sudah sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmat atas kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Maka ketika turun ayat ini, syariat Islam jamaah ketika itu sudah sempurna. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Sudah sempurna. Di antara pertandanya Rasulullah apa? Diwafatkan. Karena beliau diutus untuk menyampaikan risalah. Jadi kalau risalah sudah sempurna, ya tinggal apa lagi? Tinggal ya Rasulullah diwafatkan. Sehingga kalau ada sebagian orang menganggap di zaman kita sekarang ini diketemukan tata cara baru dalam masalah beragama. Dan itu nggak ada dalil. Baik hadis yang bahkan maudhu pun, falsu pun, atau mungkin doif pun mungkin. Ya, apalagi sahih. Jadi hadis sahih pun nggak ada. Bahkan lemah pun nggak ada. Maka jelas ini berarti perkara baru dalam masalah agama. Sehingga seolah-olah apa? Seolah-olah dulu berarti Rasulullah menyembunyikan. Sekarang baru diketemukan. Ini kan tuduhan dusta jemaah. Makanya Imam Malik beliau memperingatkan, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan." Barang siapa yang membuat perkara bid'ah dianggap sebagai perkara yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, sungguh dia telah menuduh Rasulullah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena syariat Islam itu sudah sempurna. Jadi kalau di zaman sekarang ini diketemukan tata cara baru agama dalam masalah agama, berarti ya tadi kan seolah-olah dulu Nabi menyembunyikan, sekarang baru diketemukan. Ini kan bahaya jam. Bahkan Imam Syafi'i sendiri beliau mengingatkan, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang menganggap perbuatan bid'ah itu sebagai perbuatan baik, maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Karena pembuat syariat itu Allah. Kalau dia membuat syariat baru, berarti sama halnya menandingi Allah. Itu bahaya jemaah. Maka dosa bid'ah itu dibandingkan maksiat yang lain seperti zina, mencuri, mana yang lebih besar dosanya jemaah? Bid'ah lebih besar. Ya. Tapi terkadang banyak orang yang meremehkan. Buktinya apa jemaah? Buktinya banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan bid'ah terang-terangan di masjid. Padahal bid'ah dibandingkan zina lebih berat dosanya bid'ah. Sepreman-premannya orang jemaah disuruh zina di masjid nggak berani. Betul nggak? Nggak berani. Ada preman nggak pernah sholat misalnya disuruh zina di masjid, berani nggak? Nggak berani. Ini orang berkedok apa?
kiai, berkedok tokoh agama melakukan perbuatan dosa yang lebih besar daripada zina. Di mana? Di rumah Allah. Apa? Bid'ah. Bahkan bukan bid'ah saja, syirik, tawasul kepada mayit, tawasul kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, itu kan syirik. Tapi mereka tidak malu-malu melakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kedoknya agama, nipu orang. Banyak orang awam yang tertipu. Nah, ini jemaah mengerikan. Mengerikan. Apalagi jemaah, sebagian teman-teman yang berusaha untuk berdakwah sunnah dan tauhid dilarang. Dan itu di rumah Allah. Yang bertentangan dengan syariat dilestarikan. Dilestarikan jemaah. Inilah di zaman kita ya, kondisi seperti ini jemaah. Kondisinya seperti ini. Waliyadu billah. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Wa hiya allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat tata cara baru di dalam masalah agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Dalam hadis yang dikatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan baru, laysa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Sehingga masalahnya wa ala hadza fama kana lahu aslun yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Sehingga berdasarkan hal ini, sesuatu yang memiliki pondasi dasar asal yang menunjukkan hal tersebut berarti bukan bid'ah secara syar'i. Karena bid'ah itu perkara di dalam masalah agama yang tidak ada dalilnya. Sahih? Sahih. Berarti kalau ada sesuatu dianggap bid'ah tetapi ada dalilnya, berarti itu bid'ah secara apa? Kalau bid'ah secara syariat itu perkara baru di dalam masalah agama yang tidak ada dalilnya, nggak ada dalil sama sekali. Tapi kalau ada suatu perkara dianggap bid'ah tetapi ada dalilnya, berarti ini bid'ah secara apa? Secara bahasa. Sahih. Karena kalau dianggap bid'ah secara syar'i, apa? Gak mungkin, karena syar'i itu maksudnya nggak ada dalil sama sekali. Jadi kalau ada istilah itu bid'ah tetapi ternyata ada dalilnya, berarti secara bahasa. Dan bid'ah secara bahasa itu lebih umum. Contoh misalkan zaman dulu nggak ada mic, sekarang ada mic, ini bid'ah ini. Tapi secara bahasa. Secara bahasa. Begitu pula ucapan Umar ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah, ya, di bawah apa? Satu imam. Kemudian beliau mengatakan apa? Nikmatil bid'atu hadi, sebaik-baiknya bid'ah itu ini. Nah inilah jamaah yang dijadikan hujah sebagian teman-teman kita yang membenarkan apa? Untuk membenarkan bid'ah mereka. Oh ini buktinya ada bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Ini ucapan Umar. Kita katakan bid'ah itu sesat dalam masalah agama. Dan bid'ah dalam masalah agama yang sesat itu maksudnya bid'ah yang dalam artian dibuat-buat dalam masalah syariat dan itu tidak ada dalil. Kalau ini dipraktekkan Umar, ada dalilnya. Soal berjamaah tarawih itu ada dalilnya. Nabi pernah melakukan. Jadi ucapan Umar itu maksudnya apa? Bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena di zaman Nabi udah pernah melakukan kemudian ditinggalkan. Di zaman Umar nggak dilakukan. Di zaman Di zaman Abu Bakar nggak dilakukan. Di zaman Umar dilakukan lagi. Jadi seolah-olah apa? Bid'ah dari sisi keadaan. Seolah-olah baru. Padahal aslinya sudah ada seperti itu. Zatnya sudah ada.
Ya, sehingga yang diucapkan Umar itu hanya secara istilah bahasa, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan bid'ah yang dibuat-buat dalam masalah syariat dengan mengatakan bid'ah hasanah. Nggak bisa, nggak bisa. Bahkan di zaman salin, kalau seseorang bisa berpandangan ada bid'ah yang hasanah, pertanyaan bid'ah hasanah seperti apa? Bid'ah hasanah seperti apa? Bid'ah suatu yang baru dan itu sesat, tempatnya neraka. Hasanah mungkin tidak, sesat yang baik nggak ada jemaah. Sesat yang baik nggak ada. Kalaupun misalkan dianggap baik, baik menurut siapa? Menurut si A, si B, si C, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Belum tentu kelompok yang lainnya. Contoh seperti misalkan orang-orang Syiah, mereka punya akidah mengkafirkan sahabat itu bagian dari ya, ibadah misalkan. Seperti mengkafirkan, ya, walaupun nggak semua ya. Kebanyakan sahabat dikafirkan, seperti Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman ya, kafir. Menurut mereka itu perkara baik. Dan menurut mereka ya hasanah. Apakah menurut kita hasanah? Ya, pura-pura hasanah ya. Ini sesat. Ya, sesat sama sekali. Sehingga sulit untuk menganggap bid'ah itu hasanah. Itu sulit. Menurut siapa hasanah itu jamaah sekalian? Dan sampai kapan kita diperintahkan untuk membuat inovasi baru dalam masalah agama? Yang ada saja kita nggak sanggup untuk apa? Mengerjakannya. Contoh misalkan dalam masalah sholat saja, yang sunnah. Itu banyak macamnya. Rawatibnya berapa? Rawatib itu ada dua, yang mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang mutlak, yang punya sebab, yang tidak punya sebab. Berapa jumlahnya? Dijamin kalau kita ditantang untuk mengamalkan semua amalan sholat yang sunnah, mungkin kita tidak sanggup. Tidak sanggup. Apalagi nanti puasa lagi. Yang sunnah-sunnah. Yang ada dalilnya saja sudah. Dijamin kita nggak sanggup. Maka kalau yang ada saja kita nggak sanggup, sehingga Allah perintahkan kepada kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, karena memang Allah tahu kita nggak mungkin mampu semuanya. Maka kalau kondisi kita seperti ini, ya sudah, nggak usah ngeyel-ngeyel cari yang baru. Yang ada saja silakan kerjakan, dan itu pun semampunya. Ini kadang ada sebagian orang yang ada nggak mau dikerjakan, yang tidak ada dikerjakan. Itu kan aneh. Ya. Bahkan kadang mereka melakukan sholat tertentu ya, sholat roku'i, rawatib nggak pernah dikerjakan, qobliyah subuh nggak pernah dikerjakan, tiba-tiba roku'i. Ya. Awabin juga sama aja, awabin setelah maghrib ini hadisnya lemah. Awabin yang sahih nggak dikerjakan. Duha ketika matahari sudah mulai panas. Ya. Ini banyak kan orang seperti ini jemaah. Ya, sehingga jemaah sekalian tidak ada bid'ah secara apa atau bid'ah hasanah, nggak ada. Semua bid'ah sesat. Semua bid'ah itu sesat seperti itu. Ya. Yang kemudian jemaah sekalian ikhwan wa akhwati fillah. Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, qala Allah Jalla wa Ala munkiran 'alal musyrikina bid'ahum am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah membuat syariat untuk mereka dari agama yang tidak Allah izinkan? Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Ya, rad ghairu maqbul, maksudnya tidak diterima. Ya. Makanya masalahnya iktisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada berlebih-lebihan dalam masalah bid'ah. Ada seseorang zikir sehari hanya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Dengan orang yang dia berzikir menetapkan waktunya, jumlahnya,
ya, bilangannya. Sehari harus 1 juta, dilakukan jam 3 malam. Jumatnya Jumat Kliwon. Misalkan. Dengan orang yang zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, enggak ditentukan waktunya, tapi dia semampunya saja. Mungkin 3, mungkin 2, kadang ya mungkin 1. Kira-kira jamaah lebih baik yang mana? Apa yang 1 juta tentukan waktunya? Jawabannya tidak. Yang 1, yang 2, yang 3 dia amalkan berdasarkan dalil, itu jauh lebih utama daripada yang ditentukan waktunya, jumlahnya, bilangannya misalkan, tapi nggak ada dalil. Bahkan yang didapatkan bukan pahala, tetapi azab, ancaman. Ya. Maka dari sinilah jamaah sekalian kita ya, mengetahui bahwasannya kenapa amalan seorang ahli ilmu itu lebih, atau pahala dari ahli ilmu itu lebih banyak daripada ahlu ibadah. Ahli ilmu itu jamaah kadang zahirnya aman sedikit, tetapi amannya dibangun di atas dasar ilmu. Tapi ahli ibadah kadang-kadang amalannya didasari hanya semangat saja. Kadang-kadang apa? Ya tidak ada contohnya. Ya, kadang kalau pas tepatnya dapat pahala, kalau tidak ya sebaliknya. Itu ahli ibadah. Nah, sehingga dari sini penting bagi kita ya, sebelum beramal al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu itu dulu dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga artinya apa? Penting bagi kita untuk berilmu sebelum berucap ataupun beramal. Kemudian masalahnya hal fid dini bid'atun hasanah. Apakah di dalam agama ada bid'ah hasanah? Al-jawab, laisa fid dini bid'atun hasanah. Tidak ada dalam masalah agama bid'ah hasanah. Dalilnya firman Allah Jalla wa ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmat atas kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Dan Rasulullah beliau bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara yang baru di dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya. Jadi jamaah sekalian, tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada. Wa amma taqsimul bid'ati ila hasanin wa qabihatin. Ada pembagian bid'ah, ada yang hasanah, ada yang qabihah, jelek. Au mahmudatin wa madmumah, terpuji atau tercela. Au taqsimuha ila aqsamil ahkami taklifiyah, atau membagi sesuai dengan hukum-hukum taklifiyah. Bahwa taqsimun muhtara'un, maka ini pembagian yang ada-adakan, yang dibuat-buat. Walaysa alaihi dalil syar'i, dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan hal ini. Fa innal adillata ja'at amah, kan dalil itu datang bentuknya umum. Walaysa fiha istisna'u syai'in min dzalikal battah, dan tidak ada di dalamnya pengecualian sedikit pun, sama sekali enggak ada. Wa minal qawaidil usuliyatin muqarrarah, maka di antara kaidah-kaidah usul yang ditetapkan, anna nusus an amah yajibun amalu biha ala umumiha, bahwasanya nas-nas yang bentuknya umum wajib untuk diamalkan berdasarkan keumumannya. Walaysa li ahadin an yukhassisaha, sehingga tidak boleh bagi seorang pun yang berusaha untuk mentahsis, mengkhususkan, mengecualikan, illa bidalilin min kitabin aw sunnatin, kecuali kalau ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan enggak ada jemaah. Mana hadis ataupun dalil yang mengecualikan dari kalimat kullu bid'atin dolalah, bid'ah itu sesat. Enggak ada jemaah. Ada yang tadi, ada yang mengecualikan. Apa? Ucapan Umar, nikmatil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Berarti ini pengecualian dari kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat kecuali yang dikecualikan tadi.
Jawabannya jamaah sekalian, hadis Umar itu bukan bid'ah secara syar'i, tetapi secara bahasa, sehingga tidak bisa mengecualikan dari bid'ah yang sesat dan di dalam masalah syariat. Tidak ada. Ada lagi praktek sahabat yang mengamalkan suatu amalan kemudian setelah itu ditakdir oleh Nabi. Oh, itu kan berarti menunjukkan sahabat awalnya mengamalkan suatu amalan yang tidak Nabi contohkan. Ketika Nabi melihat membenarkan, oh berarti kan boleh. Jawabannya, ya, praktek sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Nabi itu namanya dalil. Itu namanya apa? Takrir. Itu hadis jamaah. Karena kalau seandainya misalkan amal tersebut ternyata bukan bagian dari syariat, Nabi akan melarang. Tapi ketika Nabi membenarkan, oh berarti memang itu bagian dari syariat. Dan itu bukan bid'ah. Yang kita maksudkan bid'ah dalam syariat itu sesuatu amalan yang disandarkan dalam masalah agama yang tidak ada dalil sama sekali. Tolong datangkan dalil yang mencualikan. Nggak ada. Tidak ada. Kalau ada dan itu sahih, ya kita katakan ada bid'ah yang hasanah. Tapi nggak ada. Adapun dalil yang diduga oleh mereka, dalil yang mencualikan, hujahnya tidak kuat, tidak tepat. Ya tidak tepat. Sehingga yang sahih jamaah sekalian bahwasanya semua bid'ah itu sesat dan tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian. Ya. Kemudian jamaah sekalian, beberapa contoh bid'ah di dalam masalah agama. Yang pertama jamaah, al-bid'atul mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan. Kadu'ail amwat awil ghaibin wal isti'anatu bihim. Berdoa kepada mayit-mayit atau orang yang tidak hadir atau gaib, atau beristighosah dengan mereka. Seperti ucapan mereka, al-madatu ya sayyidi fulan. Ya. Berikanlah pertolongan wahai sayyidi fulan. Ya. Wahai penghulu si fulan. Ya kamakal. Yang kedua, al-bid'atul muharramah, bid'ah yang hukumnya haram, seperti tawasul kepada Allah melalui mayit-mayit. Ini sidang pendapat yang mengatakan syirik kecil, ada mengatakan bid'ah. Kamakal. Wassalatu ilal kubur, salat di sisi kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Ya. Ini juga sama bid'ah yang muharramah. Yang ketiga, bid'atul makruhah, bid'ah yang makruh. Kasolati dhuhri ba'dal jum'ati, seperti salat zuhur setelah Jumat. Wa raf'u sauti bis salati wa taslimi ba'dal adzan, mengangkat suara ketika bersolawat dan taslim dan salam setelah adzan. Salat zuhur setelah Jumat itu bid'ah. Kenapa jemaah? Kalau seorang meyakini, misalnya bagi perempuan yang ingin sholat duhur, gak boleh duhur kecuali setelah Jumatan selesai misalkan. Nah, ini jelas bid'ah. Kenapa? Karena sholat duhur itu dibolehkan ketika waktu duhur sudah masuk. Sehingga tidak harus menunggu apa? Jumatan selesai. Artinya kalau sudah masuk duhur, ya silakan yang ibu-ibu boleh langsung sholat. Nggak masalah, jangan nunggu. Ya kalau Jumatannya sebentar, kalau Jumatan sampai jam 2 gimana cuma? Di rumah nggak sholat. Oh, kenapa? Oh, di masjid belum selesai. Ya. Apalagi kalau misalkan ikut pendapatnya mengatakan Jumat itu waktunya seperti duha. Karena pendapatnya mengatakan Jumat itu waktunya seperti duha. Artinya jam 6, jam 7 pagi sudah boleh Jumatan. Terus gimana mau duhur? Ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama, walaupun sebagian mengatakan kalau tidak salah jumhur mengatakan waktunya seperti duhur. Waktu seperti itu. Tapi ada ulama yang berpendapat Jumat itu waktunya sama seperti duha. Jam 8 boleh, jam 9 boleh. Maka zuhur itu sekali lagi kerjakan ketika sudah masuk waktunya. Maka yang ibu-ibu nggak perlu nunggu apa? Jumatan selesai. Kalau sudah masuk waktunya silakan sholat Jumat. Silakan sholat duhur. Silakan sholat duhur seperti itu. Amma umur dunya, adapun perkara-perkara dunia kal muhtaroat, seperti penemuan-penemuan, wa ghairuha,
fala tadkhul fi bid'id din, maka tidak masuk dalam bid'ah-bid'ah agama. Seperti sabda Rasulullah, antum a'lam bi amri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian masalahnya, hal fil islami sunnatun hasan, apakah dalam Islam itu ada sunnah yang hasanah? Naam, iya. Fil islami sunnatun hasanah, di dalam Islam itu ada sunnah yang hasanah. Laha aslun kas-shadaqah, yang memiliki pondasi ataupun dasar seperti sedekah. Rasulullah boleh bersabda, man sanna fil islami sunnatan, barang siapa yang mendapatkan sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Contoh misalkan jemaah sekalian, ada seorang hidup di komplek orang kaya, tapi semuanya pelit-pelit. Hanya dia yang dermawan. Misalkan, akhirnya dia sengaja ketika sedekah dinampakkan di hadapan mereka untuk membuat contoh, memberi contoh agar ditiru. Maka boleh nama masalah. Sedekah minta diumumkan agar dicontoh. Ternyata iya benar, dicontoh. Maka namanya sunnah yang hasanah. Ketika dengan sebab dia kemudian banyak orang yang niru, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Insyaallah. Dan inilah disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah jemaah. Itu sebaliknya nanti kalau ada sunnah sayyi'ah. Orang mencontohkan perilaku yang buruk kemudian dicontoh misalkan. Dan dia memang yang ngajari, dia sengaja ngajari misalkan, maka dia dapat dosanya. Dari dosa yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Sehingga artinya masalahnya kita harus berhati-hati. Jangan sampai memberikan contoh-contoh yang buruk. Karena khawatir ternyata dicontoh oleh orang setelah kita. Kalau misal kita yang ngajari misalkan, kalau kita yang sengaja ngajari, maka kita dapat keburukannya. Wal iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, ini beberapa penjelasan sedikit tentang masalah bid'ah dan sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya, selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bid'ah di luar agama tapi bermanfaat dalam agama, contoh kita naik haji, naik pesawat, itu yang dulu belum ada, sekarang ada, tapi dalam rangka melaksanakan agama. Dalam hal dunia itu termasuk hal yang dibolehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalahnya bid'ah yang terlarang itu bid'ah dalam masalah agama. Adapun bid'ah dalam masalah dunia, hukum asalnya diperbolehkan selagi itu manfaatnya masalah. Tapi yang ditanyakan gini, ini bid'ah dalam masalah dunia, tapi diniatkan untuk membantu kelancaran ketika beribadah. Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh, tidak masalah. Jawabannya diperbolehkan. Dan ini yang disebut dengan al-masalihul mursalah. Apa maksudnya? Maksudnya gini, permasalahan yang tidak diperintahkan oleh syariat dan tidak dilarang. Memerintahkan juga tidak, larangan juga nggak ada. Maka ini disebut dengan al-masalihul mursalah. Maka al-masalihul mursalah itu hukumnya sebagaimana maksud dan tujuan. Kalau untuk hal yang baik menjadi baik, kalau untuk hal yang buruk menjadi buruk. Al-wasailu kal maqasidi. Wasilah itu tergantung maksud dan tujuan. Contoh, di zaman dulu
Kalau ingin haji, pakainya apa? Unta atau jalan kaki. Sekarang ada pesawat, boleh nggak pakai pesawat? Boleh, nggak masalah. Satu, tidak ada dalil yang memerintahkan tentang pakai pesawat. Yang kedua, nggak ada yang larang. Main babnya bab wasilah. Kalau tujuannya untuk membantu orang agar ibadahnya semakin mudah, dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau digunakan untuk hal yang haram, jadi haram nanti. Nah, sehingga hal seperti ini, sekali lagi hukumnya boleh, bahkan bisa bernilai pahala kalau memang tujuannya untuk hal yang bermanfaat. Contoh yang lain, mic ini sama. Zaman dulu nggak ada, zaman Rasulullah. Adanya apa? Ketika di zaman dulu itu, ya namanya saya lupa. Pokoknya ada orang yang nukil lah, ngomong kemudian disambung-sambung sampai sana, sampai paling belakang seperti itu. Saya lupa namanya. Ya. Kalau zaman kita sudah ada apa? Mic. Apa ini bid'ah? Jawab tidak. Ini masalah dunia. Satu boleh. Kemudian dipergunakan untuk melancarkan atau membantu ketika berdakwah. Apa boleh namanya masolihun mursalah. Boleh. Sehingga hukumnya sebagaimana maksud dan tujuan. Kalau untuk ceramah dapat pahala, kalau untuk dangdutan dapatnya apa? Dosa. Dapatnya dosa. Ya. Jadi tergantung tujuan. Seperti HP sama. Kalau untuk nyebar apa? Hoax dan lain sebagainya dapatnya dosa. Tapi kalau untuk nyebar kajian, kemudian apa namanya, artikel-artikel yang bermanfaat, dapat pahala nanti. Ya, tergantung maksud dan tujuan seperti itu. Jadi hukumnya boleh, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Termasuk bukan menunjukkan tidak mengikuti yang tidak mendukung agama, contohnya menggunakan tol. Itu kan tidak itu langsung murni dunia. Nggak dapat pahala, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Boleh-boleh saja. Makanya kita masalahnya untuk membedakan apakah perkara ini termasuk bid'ah atau masalah mursalah. Di antara salah satunya gini. Kalau bid'ah itu, ya, satu, tidak ada penghalangnya dan tidak ada faktor pendorongnya. Tapi Nabi meninggalkan. Jelas tidak cuma. Contoh gini. Adzan ketika menguburkan jenazah. Faktor mendorong ada, tapi penghalangnya nggak ada. Tapi Nabi meninggalkan. Faktor mendorongnya ada, tapi apa? Faktor mendorongnya ada, penghalangnya nggak ada. Mendorongnya apa? Ada orang mati dikuburkan. Untuk adzan apa penghalangnya coba? Nggak ada penghalang. Orang adzan kan bisa, tapi Nabi nggak melakukan. Berarti kalau orang melakukan sekarang itu bid'ah. Itu bid'ah jemaah. Beda kalau mic itu jemaah faktor pendorong ada. Orang butuh untuk apa? Dikeraskan, tapi apa? Masih ada penghalang. Kenapa? Karena belum ditemukan. Coba kalau zaman dulu ditemukan mic, pakai tidak jemaah? Coba dipakai. Contoh keramik. Misalkan. Faktor pendorong ada, orang butuh adanya alas, tempat yang nyaman. Tapi masih ada faktor penghalang apa? Belum ditemukan. Ilmu belum ada ketika itu. Maka kalau sekarang diketemukan namanya masolihul mursalah. Kalau bid'ah itu tadi pendorong ada, penghalang nggak ada. Contoh misalkan adzan ketika sholat duha. Sholat duha kan ada. Untuk mengumumkan orang untuk kumpul duha, kalau itu butuh. Penghalangnya nggak ada. Untuk adzan kan bisa nyeru, nggak ada penghalangnya, tapi Nabi nggak melakukan. Berarti kalau sekarang dilakukan itu bid'ah. Itu bid'ah. Dan masih banyak indikasi-indikasi yang lain. Ya. Seperti contoh gini, kalau ibadah dikaitkan dengan tempat dan tidak ada dalil yang menunjukkan, berarti itu bid'ah. Karena kalau ibadah dikaitkan dengan tempat itu pasti ada dalil. Contoh di Mekah, misalkan, itu ada dalil. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan ada ibadah khusus di tempat ini, di bawah pohon ini, dan tidak ada dalil, itu berarti bid'ah. Karena sudah menunjuk tempat. Dan itu butuh apa? Dalil.
Atau misalkan nyembelih sesuatu dengan jenis tertentu, itu butuh dalil. Unta, kambing, sapi itu ada dalil. Kalau ada orang mengatakan sunnahnya dengan ini, dalilnya mana? Kalau nggak ada berarti bid'ah. Seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dapat amanah dari orang tua sebelum melaksanakan tahlilan. Nah. Ya jamaah sekalian, kalau kita misalkan dapat amanah dari orang tua untuk melakukan acara tahlilan, apakah kemudian amanah ini dilakukan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena la amanata fil maksiati. Tidak ada amanah dalam masalah maksiat. Contoh gini, antum diamanahi oleh orang tua. Nah, nanti kalau abi meninggal tolong ya tetanggamu dibunuh. Bunuh tidak jemaah? Oh iya saya bunuh karena ini amanah dari orang tua. Ya enggak boleh, itu maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Dosa membunuh dengan bid'ah lebih parah mana jemaah? Bid'ah. Sebagaimana ketika kita disuruh untuk membunuh tetangga kita, kemudian kita enggak mau karena ini maksiat, ya sama. Enggak boleh kita melakukan. Ya. Justru kalau dia misalkan melakukan atau mengadakan acara tersebut, ini bentuk durhaka. Dan orang tua disiksa gara-gara kita. Jadi jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Dialihkan saja, disedekahkan misalkan. Ada dana, sedekahkan saja fakir miskin. Atas nama orang tua kita, insya Allah nyampe. Daripada dibuang-buang seperti itu jemaah. Mending sedekahkan atas nama orang tua kita misalkan, insya Allah nyampe. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas di lingkungan saya ini masjidnya Nah, mungkin melakukan perkara bid'ah, nah, bahkan duduk dan sudah sholat. nah. Sikap saya itu harus seperti apa Ustaz? Sementara laki-laki itu kan ke masjid wajib sholat. Nah, Bermakmum di belakang para kelompok seperti ini. nah. Karena apa? Kalau saya berbicara yang sifatnya sunnah, itu jarang ya Ustaz, minoritas. Ingatannya pun bahkan pernah oleh para yang memang paham agama juga, tapi itu tersinggung mereka Ustaz. Jadi saya terkadang kalau sholat di masjid tersebut, di beberapa masjid lainnya, bahkan mungkin Ustaz, di masjid tersebut itu dilabelin organisasi tersebut. Masjidnya ada labelnya. Nah, pertanyaan saya, sikap itu harus seperti apa ketika sholat di belakang maaf dari pelaku bid'ah tersebut, karena bahkan setelah sholat pun ketika zikir mereka menggunakan Nah. dan ada tawasul tersebut yang dimaksudkan. Nah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, bagaimana hukum sholat di belakang imam yang mengamalkan bid'ah-bid'ah? Jawabannya, bid'ah itu tadi ada beberapa macam. Kalau bid'ah yang dilakukan oleh imam tersebut tidak sampai mengkafirkan, hukum asalnya kita masih boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau bid'ah itu sudah mengkafirkan, itu nggak boleh sholat di belakangnya. Karena bid'ah itu ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Kalau mengkafirkan ya sudah, berarti hukumnya dia bukan muslim. Dan bukan muslim jadi imam ya nggak sah. Seperti itu. Ya. Kalau bid'ah itu mengkafirkan. Tadi disebutkan. Contoh seperti melakukan amalan yang kafir. Maksudnya bukan mengkafirkan, bukan ini. Bid'ahnya mengkafirkan. Jadi bid'ah itu mengkafirkan dirinya. Contoh seperti datang ke dukun, bertanya dengan ucapan dukun, membenarkan, itu kafir. Jadi kalau imamnya percaya dengan seperti itu, ya jangan sholat di belakangnya. Tapi kalau bid'ah yang dalam artian bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan, dalam artian tidak sampai mengkafirkan pelakunya, maka kita masih boleh sholat di belakangnya, masih boleh. Ya. Walaupun yang terbaik kalau misal ada imam yang jauh lebih baik, misal, silakan cari. Tapi kalau sulit ya sudah sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita.
Ya khawatir kalau misalkan kita pilih tempat yang jauh, khawatir timbul fitnah. Nah, sehingga tetap sholat di samping rumah kita selagi imamnya tidak sampai kufur seperti itu. Sambil berdakwah semampunya. Sambil berdakwah semampunya. Artinya fitnahnya jangan kita ikuti. Tetap ketika misalkan mereka melakukan dzikir berjamaah seperti itu, kita dzikir sendiri seperti itu. Kemudian ketika mereka setelah adzan ribut sendiri misalkan, kita amalkan sunnah. Barangkali dengan seperti itu mereka akhirnya mau bertanya, oh kenapa ya kok nggak ikut-ikutan? Baru kita jelaskan. Dan memang harus sabar, ya, harus sabar seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, cukup ya, Mas. Ya, fadal. Anjuran dengan sunnah. Ya. Ya jamaah, apakah ada perbedaan antara anjuran dan sunnah? Ya. Ini istilahnya atau apa ini? Sama jamaah. Memang ada sedikit sebagian membedakan, tapi yang tepat itu sama. Jadi ada istilah sunnah, ada istilah mandub. Ada mustahab, mandub, kemudian ada sunnah. Intinya sama. Sama itu anjuran. Cuma memang gini, ada anjuran yang sangat ditekankan, ada yang dianjurkan biasa saja. Contoh seperti sunnah muakkadah, ghairu muakkadah. Jadi satu sangat dianjurkan, satunya dianjurkan saja. Seperti contohnya rawatib, kan sama. Itu sunnah, cuma yang ada 10 atau 12 itu sangat dianjurkan. Sisanya apa? Dianjurkan saja. Tapi nggak sampai derajat wajib. Tapi hanya sunnah. Artinya ditinggalkan tidak masalah. Seperti itu. Jelas ini? Sama saja. Itu hanya istilah. Nah, cuma pembedaannya tadi saja. Sangat dianjurkan dan dianjurkan saja. Itu ada perbedaan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sama gini ya Mas, ada istilah fardu dan rukun. Ada sebagian ulama membedakan. Seperti mazhab Hanafi itu membedakan fardu dan rukun. Sebagian lain mengatakan sama, fardu rukunnya sama. Tapi ada ulama yang membedakan dari sisi konsekuensi nanti seperti itu. Bahkan nanti ada wajib. Wajib memang di bawahnya rukun, tapi hukumnya harus dikerjakan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.